Di dunia yang luas ini, masih banyak misteri yang manusia belum mengetahuinya, baik yang berhubungan dengan benda, tempat, peristiwa, hingga manusia. Bahkan, rasanya pun manusia tak akan mampu untuk mengetahui semua misteri yang ada, karena keterbatasannya. Mengutip dari Beinecke Library, buku yang bernama Manuskrip Voynich ini diperkirakan ditulis di Eropa Tengah pada akhir abad ke-15 atau selama abad ke-16. Naskah itu yang masih diperdebatkan, karena memiliki gambar yang membingungkan dan teks tidak terbaca ini diberi nama berdasarkan nama penjual buku antik berasal dari keturunan Polandia Amerika, yaitu Wilfrid Voynich, yang memperolehnya pada tahun 1912. Sejak itu, para sarjana dan ilmuwan telah berusaha untuk menguraikan arti dari teks naskah kuno tersebut. Menjawab teka-teki manuskrip Voynich. Para peneliti akhirnya mengungkap makna dari manuskrip Voynich. Dokumen berusia 600 tahun tersebut menjadi salah satu teks paling misterius di dunia selama ini. Sebagaimana dilansir oleh Daily Mail, bahwa teks Voynich penuh gambaran ilustrasi tanaman eksotis, binatang, dan tokoh manusia misterius, serta banyak halaman yang ditulis dengan teks yang tidak diketahui sebelumnya. Sekarang, satu akademis Inggris mengklaim bahwa dokumen tersebut sebenarnya adalah manual kesehatan untuk wanita yang ingin merawat kondisi ginekologi, atau sistem reproduksi untuk wanita. Nicholas Gibbs, yaitu seorang ahli manuskrip media abad pertengahan, mengatakan bahwa dia sampai pada kesimpulan tersebut setelah menemukan teks yang tertulis dalam bahasa Latin Ligatures, yang menguraikan tentang pengobatan dari informasi medis standar. Ligatur Latin dikembangkan sebagai jalan pintas skriptoris, dan telah digunakan sejak zaman Yunani dan Romawi. Banyak jalan pintas pengobatan yang tampak pada catatan tersebut. Terdapat gambar wanita tanpa busana dan tanaman penyembuh yang mengacu pada aromaterapi yang dilakukan oleh penyembuh dari Yunani, yaitu Hippocrates, dan naturalis Romawi, yaitu Pliny the Elder. Gibbs percaya ilustrasi pengobatan tanaman, diagram zodiak dan petunjuk tentang mandi termal yang menunjukkan siapapun yang menulis dokumen tersebut memiliki pemahaman yang baik mengenai pengobatan dari abad pertengahan. Mandi termal sudah dipraktekkan oleh orang-orang Yunani dan Romawi di sepanjang abad pertengahan sebagai bentuk kesehatan dan penyembuhan. Pada abad pertengahan, mengobati keluhan ginekologis dan penyakit perempuan lainnya sering melibatkan air atau dengan metode pemandian. Gibbs masih belum bisa sepenuhnya menerjemahkan resep penyembuhan dalam dokumen Voynich tersebut. Ia mengatakan bahwa masalah utama dalam penerjemahan adalah tentang manuskrip tersebut sudah kehilangan indeksnya. Teks yang sekarang dipegang di perpustakaan Beinecke, di Yale University, dilalui oleh berbagai pemilik, sebelum berakhir di tangan penjual buku London yang bernama Wilfrid Voynich pada tahun 1912. Gibbs menghabiskan 3 tahun untuk mempelajari manuskrip tersebut. Perpaduan menarik buku dari tulisan dan gambar yang elegan dari tanaman yang aneh dan wanita telanjang memiliki beberapa kepercayaan, bahwa hal itu memiliki kekuatan yang magis dan supranatural. Gibbs berpendapat bahwa Voynich membuat dokumen tersebut seolah-olah telah ditulis oleh Roger Bacon. Bacon adalah seorang biarawan dan filsuf dari abad ke-13 yang menyembunyikan karyanya dengan kode, sehingga gereja tidak dapat menguraikan apa yang telah ditulisnya. Masalahnya adalah bahwa tidak satupun kriptografer adalah seorang sejarawan. Tidak ada yang tahu manuskrip dari abad pertengahan, tambahnya. Pada Agustus 2016, Siloe, sebuah rumah penerbitan kecil yang terletak jauh di utara Spanyol, mendapat hak untuk mengkloning dokumen tersebut. Siloe yang menspesialiskan diri dalam pembuatan faksimili manuskrip tua telah membeli hak untuk membuat 898 replika persis dari dokumen Voynich. Pemecahan kode Voynich oleh peneliti Kanada.
Greg Kondrak, yaitu ahli pemrosesan bahasa dari University of Alberta, Kanada, mengatakan bahwa dokumen tersebut merupakan tugas yang sempurna untuk menguji program kecerdasan buatan, alias Artificial Intelligence. Dengan bantuan mahasiswanya yang seorang ilmuwan komputer, Bradley Hauer, ia menemukan bahwa teks itu tertulis dalam bahasa Ibrani, dengan huruf-huruf yang disusun dalam pola tetap. Program kecerdasan buatan dari Kondrak itu berhasil mengidentifikasi bahasa tersebut berkat mempelajari dalam teks dari Universal Declaration of Human Rights, yang ditulis dalam 380 bahasa yang berbeda untuk mencari polanya. Setelah pelatihan ini, Artificial Intelligence menganalisis naskah Voynich, yang ditutup dengan tingkat kepastian yang tinggi, bahwa teks itu ditulis dalam bahasa Ibrani yang dikodekan. Kondrak dan Hauer tercengang dengan hasilnya, bahwa awalnya mereka berpikir naskah itu dibuat berdasarkan teks bahasa Arab. Itu mengejutkan. Dan dia hanya mengatakan, ini bahasa Ibrani, adalah langkah pertama. Langkah selanjutnya adalah bagaimana kita menguraikan isinya, kata Kondrak dalam sebuah pernyataan yang dikutip Gizmodo. Meski sudah dapat mengidentifikasi bahasa yang digunakannya, keduanya tetap tidak tahu arti dari naskah Voynich tersebut. Saat ini, mereka mengundang ahli lain untuk mengikuti penyelidikan dari manuskrip tersebut. Dan langkah selanjutnya, para peneliti menguji hipotesis yang diajukan oleh para peneliti sebelumnya, yang mengatakan bahwa teks di dalam naskah telah digantikan oleh anagram yang disusun rapi secara alfabet. Berbekal pengetahuan bahwa teks itu awalnya dikodekan dari bahasa Ibrani, maka para peneliti akan merancang sebuah algoritma yang dapat mengambil anagram dan menciptakan kata-kata Ibrani dalam arti aslinya. Ternyata, lebih dari 80% kata itu ada dalam kamus Ibrani, yang tidak terpikirkan sebelumnya, kata Kondrak.